Coba buka aplikasi bank kamu sekarang. Serius, buka. Pasti masih ada sisa uang di situ. Entah bagaimana ceritanya, ada 500.000 yang lolos dari eksekusi cicilan, tagihan, dan gaya hidup sok dewasa. Angka itu kamu lihat, dan seperti biasa otakmu langsung sok jenius. Wah, ini bisa diputer nih. Niat mulia sangat terpuji. Masalahnya 5 menit kemudian uang itu lenyap. Bukan karena kamu taruh di instrumen investasi canggih, bukan karena kamu pakai buat modal dagang. Uang itu hilang karena check out keranjang oranye yang sudah berdebu, kopi susu gula aren edisi healing, atau self-reward absurd yang sekarang pun kamu sudah lupa alasannya. Sekarang coba jujur. Tatap ke layar. Kita ngobrol bentar. Katanya tadi mau muterin uang. Kenapa sekarang malah muter-muter di marketplace nyari barang yang kamu sendiri tahu nggak kamu butuhin? Tenang, kamu nggak sendirian. Ini bukan karena kamu bodoh. Ini karena otak finansial kamu itu rusak. Kayak HP second dari konter gelap. Dan parahnya, HP ini kena virus sekaligus. Virus-virus ini bukan kecelakaan. Mereka ditanam dengan rapi. Oleh siapa? Bisa oleh ajaran orang tua yang sudah basi. Bisa oleh sistem sekolah yang ngajarin nabung sambil tutup mata soal inflasi. Atau oleh motivator berisik yang ngomong passive income tapi nggak pernah ngajarin mulai dari 100.000. Tujuannya satu, supaya kamu nggak pernah benar-benar muterin uang. Kamu kerja, kamu gajian, uang habis. Ulang lagi, kamu jadi baterai ideal bagi sistem. Lebay cuma 500.000. Oke, kalau menurut kamu ini lebay, mari kita lompat 10 tahun ke depan. Kalau 9 jebakan mental ini tetap nyaman di kepalamu, hidup kamu juga nggak kemana-mana. Cuma versi kamu yang lebih tua, lebih sering sakit pinggang, dan lebih jago mengeluh. Sebelum kamu self-reward lagi pakai uang yang seharusnya jadi peluru pertamamu, sekarang kita bedah satu-satu. 9 jebakan finansial paling konyol yang selama ini kamu rawat dengan penuh cinta. Jebakan 1, nunggu modal gede. Sindrom Pangeran Kodok Finansial. Ini penyakit lama, penyakit kronis, dan sayangnya penyakit rakyat jelata. Penyakit yang bikin orang sibuk mikir, tapi hidupnya gitu-gitu aja. Coba jujur ya, kamu sekarang lagi duduk manis di pinggir kolam keuanganmu sendiri. Airnya dangkal, ikan gak ada. Tapi kamu tetap nunggu sambil bengong. Nunggu apa? Nunggu modal gede. Nunggu waktu yang pas. Nunggu hidup tiba-tiba berubah tanpa kamu ngapa-ngapain. Kayak nunggu mantan sadar sendiri dan balik minta maaf. Ya gak bakal. Masalahnya bukan kamu gak punya ide. Bukan karena kamu bodoh. Bukan karena kamu gak ngerti finansial. Masalahnya satu. Kamu kebanyakan nunggu. Kamu percaya kebohongan paling laku sedunia. Muterin uang itu soal besar kecil modal. Padahal aslinya, muterin uang itu soal kebiasaan sama skill, bukan soal jumlah nol di rekening. Uang gede di tangan orang yang belum pernah main itu bukan senjata. Itu bom waktu. Makanya, sistem cinta mati sama mental nunggu kamu. Karena orang yang nunggu itu aman, nggak ribet, nggak pernah berontak. Kerja keras jalan, gajian masuk, uang habis. Ulangi lagi, perfect employee. Setiap kali kamu ngomong, nanti kalau ada modal gede, baru mulai serius. Sebenarnya otakmu lagi bilang, gue belum siap capek, belum siap salah, belum siap kelihatan goblok. Lucunya, sambil nunggu modal gede, uang receh yang ada sekarang malah bocor kemana-mana. Self-reward kecil, kopi mahal biar kelihatan hidup. Barang lucu yang katanya murah kok. Padahal itu bukan murah, itu pembunuhan pelan-pelan. Akhirnya apa? Modal besar yang kamu tunggu nggak pernah datang. Karena uang kecil aja nggak pernah kamu latih buat kerja. Perang nyata itu bukan dimulai dari senjata gede. Perang dimulai dari refleks. Dari satu transaksi receh. Dari salah jual. Dari panik pas barang gak laku. Itu bukan kegagalan.
Itu latihan. Makanya jurus lawannya itu bukan ngumpulin modal. Jurus lawannya namanya arus kecil. Berhenti halu mau bikin pabrik. Berhenti mimpi pengen langsung jadi sultan. Mulai dari satu barang. Beli satu, jual satu. Rasain deg-degannya, rasain salahnya, rasain capeknya. Karena itu bukan rugi, itu uang sekolah. Orang kaya itu bukan orang yang pertama kali pegang uang gede, tapi orang yang sudah kebal salah waktu duitnya masih receh. Kalau kamu gak berani gerakin 100.000 hari ini, percaya deh, 100 juta besok cuma bakal cari jalan tercepat buat ninggalin kamu. Jadi berhenti nunggu putri berkuda putih. Gak ada. Bangunin kodokmu sendiri. Latih tanganmu sekarang. Karena di dunia nyata, perang gak nunggu orang siap. Perang dimenangkan sama orang yang udah kebiasaan gerak meskipun masih takut. Jebakan 2. Terlalu sibuk. Capek profesional, miskin struktural. Ini jebakan yang paling terdengar dewasa, paling sopan alasannya, dan paling sering dibela. Kalau kamu bilang, gue sibuk banget bro, kerja dari pagi sampai malam. Itu 100% bisa dimengerti. Masalahnya bukan kamu sibuk, masalahnya sibukmu salah alamat. Kamu rela capek 8-10 jam sehari buat cari uang. Bahkan kadang lembur, pulang bawa mata panda sama punggung protes. Tapi anehnya, kamu ogah banget luangin 30 menit aja buat ngatur uang yang tadi kamu kejar setengah mati. Lucu kan? Kamu mau jadi pekerja paling rajin tapi nggak mau jadi bos atas uangmu sendiri. Akhirnya apa yang terjadi? Sistem menang telak. Kamu diperas maksimal di jam kerja, dibikin capek fisik dan mental, supaya pas gajian, uang itu cuma numpang lewat, masuk rekening, lalu langsung keluar buat bayar tagihan, cicilan, dan hadiah kecil buat diri sendiri karena aku capek. Uangnya lewat, kepalamu mati. Ini bukan kebetulan, ini desain. Orang yang terlalu capek itu gampang menurut, gampang konsumsi, gampang dikontrol. Makanya, setelah kerja seharian, kamu masih kuat scrolling 2 jam, tapi disuruh buka catatan keuangan 30 menit aja kayak disuruh naik gunung. Karena itu hiburan, yang satu realitas. Padahal disitulah masalahnya. Kamu bangga kerja keras buat orang lain, tapi males kerja cerdas buat diri sendiri. Kamu punya pasukan uang kecil, tapi kamu terlalu capek buat ngasih instruksi perang. Akhirnya pasukan itu liar, lari kemana-mana. Boros, gak disiplin. Makanya solusinya bukan resign, bukan kayak mendadak. Solusinya sesederhana ini, 30 menit CEO mode. Habis gajian, bukan langsung check out, bukan langsung traktir, bukan langsung healing. Duduk, ambil kertas atau HP, aktifkan mode bos. Tanya ke uangmu, kamu tugasnya apa? Kerja di mana? Kapan balik? Perintah. Alokasikan, tugaskan. Karena uang itu kayak karyawan. Kalau nggak punya bos, dia bandel. Tapi kalau punya bos tegas, dia kerja dengan rapi dan nurut. Ingat satu hal, kalau kamu nggak sempat ngatur uangmu, artinya kamu belum sibuk. Kamu cuma dikuras. Jebakan 5, nabung pangkal kaya. Kaya buat bank, aman palsu buat kamu. Ini ajaran yang diajarin dari kecil, diulang-ulang dan dianggap sakral. Yang penting rajin nabung, nabung pangkal kaya. Sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Kedengarannya bijak, masalahnya ketinggalan zaman. Menabung itu 0 kecepatan, 0 velocity. Uangmu diam, dia nggak kemana-mana, nggak nyari temennya, nggak berkembang. Tidur nyenyak. Sementara dua pihak tepuk tangan paling kencang. Yang pertama, inflasi. Monster paling sopan tapi paling kejam. Dia nggak nyolong uangmu langsung. Dia cuma bikin uangmu makin nggak berharga tiap tahun. Pelan-pelan, tanpa suara. Yang kedua, bank. Ini yang paling licik sekaligus paling ramah senyumannya. Bank suka banget kamu rajin nabung. Karena waktu uangmu diam manis di rekening, bank pakai uangmu itu buat berperang besar-besaran.
Uangmu dipinjemin ke orang lain, diputer, dikasih bunga tinggi. Bank pesta. Kamu dikasih bunga receh yang bahkan sering kalah sama biaya admin bulanan. Lucu nggak sih? Kamu yang punya amunisi, tapi bank yang turun ke medan perang. Kamu cuma jadi penyedia logistik gratis. Makanya, masalahnya bukan nabungnya. Masalahnya berhenti di nabung. Nabung itu parkir, bukan tujuan akhir. Uang bukan pajangan, uang itu prajurit. Dan prajurit yang cuma disumpah di barak, tanpa latihan, tanpa misi, akan tumpul dan melemah. Kalau kamu nabung doang tanpa muterin, yang kaya itu institusi, bukan kamu. Bandingin logikanya begini, 1 juta kamu tabung setahun, akhir tahun tetap 1 juta lebih dikit. Bahkan bisa minus gara-gara biaya. 1 juta kamu putar 10 kali, walau untungnya cuma kecil-kecil, hasilnya bisa lebih besar. Plus satu hal yang jauh lebih mahal dari uang, skill. Karena muterin uang itu bukan soal sekali menang besar, tapi melatih kecepatan dan refleks. Makanya jurus lawannya jelas. Uang harus kerja, bukan tidur nyenyak. Tabung boleh, tapi tabung itu tempat singgah, bukan kuburan. Sebagian harus bangun, dipakai kerja, dipaksa berkeringat. Kalau uangmu nggak capek, kamu yang bakal capek seumur hidup. Jebakan 6, alergi kelihatan miskin. Padahal faktanya emang belum kaya. Ini jebakan yang paling berisik, paling boros, dan paling cepat bikin kamu capek hidup. Namanya alergi kelihatan miskin. Logikanya aneh. Kamu belum kaya, tapi kamu takut kelihatan belum kaya. Begitu dapat untung receh, entah dari jualan kecil, sisa gaji, atau bonus, uang itu seharusnya jadi bibit. Bibit modal, bibit senjata, bibit perang berikutnya. Tapi yang kamu lakukan apa? Dibakar. Langsung berubah jadi kopi mahal, sepatu baru, nongkrong, atau self-reward yang bahkan seminggu juga kamu udah lupa kenapa belinya. Alasannya selalu sama dan klasik. Ya masa hasil jeripaya nggak dinikmatin? Nanti dikira miskin. Capek juga hidup kalau nggak dinikmatin. Masalahnya bukan menikmati hidup. Masalahnya waktunya salah. Kamu itu seperti petani dapat bibit unggul. Harusnya ditanam. Malah direbus, dimakan, terus pamer ke tetangga. Abis itu heran. Kayaknya hidup gue gini-gini aja ya. Ya jelas, kamu makan masa depanmu sendiri. Saat kamu pakai untung receh buat gaya, tanpa sadar kamu sedang jadi distributor kekayaan orang lain. Uangmu pindah ke kantong influencer yang kamu ikutin, ke brand mahal yang kamu pakai buat validasi, ke pemilik kafe tempat kamu nongkrong biar kelihatan jalan. Uangnya kerja, tapi bukan buat kamu. Ironisnya, orang yang beneran kaya itu justru santai kelihatan biasa. Yang ribet justru yang masih rapuh. Orang yang sudah aman secara finansial, nggak panik soal citra, nggak butuh bukti, nggak kejar validasi. Yang belum aman justru paling sensitif. Dikit-dikit takut kelihatan nggak level. Padahal fakta pahitnya, kaya itu soal saldo dan aset, bukan tampilan. Gaya tanpa aset itu bukan keren, itu bunuh diri pelan-pelan. Makanya jurus lawannya harus tegas. Tahan, aset dulu, gaya belakangan. Bukan tidak boleh gaya, tapi urutannya dibenerin. Bangun mesin dulu, perkuat pondasi, bikin uang bisa balik ke kamu berulang-ulang. Nanti saat uang sudah kerja buat kamu, gaya itu nggak perlu dikejar, dia datang sendiri. Kalau hari ini kamu harus pilih, kelihatan miskin sebentar, atau miskin beneran seumur hidup, pilih yang mana? Jebakan 7, sindrom jackpot. Maunya sekali tembak kaya, akhirnya nggak nembak-nembak. Ini penyakit khas orang yang kebanyakan nonton film dan dengerin motivator halu. Mindsetnya simple, tapi mematikan. Gue mau bisnis yang sekali jalan langsung untung gede. Maunya modal 1 juta jadi 50 juta sebulan. Jualan sekali profit setara gaji seumur hidup. Beli koin kripto random, besok jadi sultan. Itu bukan bisnis. Itu ngarep menang lotre sambil megang pulpen. Masalahnya, sindrom jackpot ini bikin kamu susah mulai,
Karena ide biasa dianggap nggak wow. Cepet bosen kalau untungnya cuma segini doang. Dan akhirnya tidak kemana-mana. Kamu nolak untung tipis stabil, tapi ngarep untung brutal yang nggak jelas kapan datangnya. Padahal dunia nyata bergerak pakai rumus yang beda. Yang menang itu bukan yang untung sekali besar. Yang menang itu yang bisa muter modal berkali-kali. Bayangin, kamu untung cuma 20.000 per barang. Tapi modalmu muter 50 kali sebulan. Itu sudah 1 juta bersih. Dibanding, kamu ngeyel mau untung 500.000 sekali jual. Tapi 3 bulan sekali baru laku 1. Kamu keburu putus asa duluan. Makanya prinsipnya harus dibalik. Cash flow itu raja. Kecepatan putar itu panglimanya. Jangan lagi fokus ke sekali jual harus kaya. Tapi ganti jadi berapa cepat modal gue balik, bawa temen, lalu bisa gue lempar lagi. Pedagang Tiongkok lawas mainnya simple. Ambil tipis, putar cepat, menangkan banyak. Kamu jangan main gaya Wall Street, padahal masih belajar bedain omset sama profit. Kalem, nggak apa-apa untung kecil di awal. Yang penting kamu naik level sebagai pemain, bukan sekedar penonton yang berharap jackpot. Jebakan 8. Analisis berlebihan. Tahu semua teori, tapi dompet tetap kosong. Ini jebakan kelas intelektual finansial tapi miskin gerakan. Ciri-cirinya, udah nonton ratusan video finansial, hafal quote Warren Buffett, punya 5 buku tentang investasi yang baru dibaca bab 1. Punya 3 file Excel berjudul Rencana Keuangan Final Fix. Rencana keuangan final beneran fix. Rencana keuangan final revisi terakhir fix banget. Tapi rekening, ya gitu-gitu aja. Kamu tahu cara muterin uang, tapi uangmu masih tidur tenang di rekening kayak bayi di inkubator. Kamu bukan kurang ilmu, kamu kelebihan mikir. Kamu riset sampai rambut rontok. Niche apa yang paling bagus? Jualan apa yang paling aman? Investasi apa yang paling cuan? Jam berapa posting biar laku? Tapi ujung-ujungnya cuma jadi, nanti deh, belum siap. Masih mau pelajarin lagi. Kamu terjebak di penjara analisis. Makin banyak kamu tahu, makin takut kamu mulai. Padahal, skill finansial itu bukan dihafal, tapi dilatih di lapangan. Kalau cuma baca, nonton, dan catat, itu namanya konsumsi informasi bukan transformasi. Jurus lawannya, jurus 3 detik. Sesimpel ini. Ada ide kecil, jualin barang bekas. Coba beli 1 pieces buat dijual lagi. Coba nabung otomatis 20.000 per hari. Hitung dalam hati, 3, 2, 1. Langsung lakukan 1 aksi kecil sekarang juga. Chat 1 supplier, upload 1 produk, buat 1 rekening terpisah, transfer 50.000 ke dana muter uang. Bukan besarnya aksi yang penting, tapi kebiasaan eksekusi yang dilatih. Karena jujur aja, lebih baik kamu salah langkah di dunia nyata daripada selalu benar tapi cuma di kepala. Jebakan 9, mabuk informasi. Tahu banyak, bergerak nol. Ini jebakan paling licik. Dan yang paling ironis, video ini juga bagian dari jebakan itu. Ya, jangan sok kaget. Kalau setelah nonton ini, kamu cuma manggut-manggut, ngerasa, wah, kepikiran banget, lalu scroll ke video berikutnya, maka yang terjadi bukan belajar. Itu hiburan intelektual. Otakmu dapat dopamin, egomu dielus, tapi dompetmu masih sendirian di pojok. Inilah mabuk informasi. Kamu ngerasa produktif, padahal cuma ngeramein pikiran. Kamu ngerasa selangkah lebih maju, padahal kakimu belum melangkah sama sekali. Masalahnya informasi itu berbahaya, kalau nggak berubah jadi aksi. Dia bikin rasa palsu. Gue udah ngerti kok.
Padahal ngerti tanpa praktek itu kayak hafal jurus silat, tapi nggak pernah naik ke ring. Kamu jadi penonton perang, duduk nyaman di tribun, komentarin strategi orang, sambil pasukanmu, uang receh itu, menganggur tanpa komandan. Buktinya simple, sekarang coba jujur. Berapa banyak video kayak gini yang sudah kamu tonton? 5? 10? Puluhan? Kalau hasil nyatanya 0 atau hampir 0, berarti bukan kontennya yang kurang, tapi aksimu yang absen. Informasi tanpa eksekusi itu racun pelan-pelan. Bikin kamu ngerasa hidup bergerak, padahal sebenarnya diam. Sekarang pilihannya tinggal 2, nggak ada abu-abu. Pilihan pertama, kamu lanjut jadi penonton. Scroll lagi, cari video berikutnya. Tambah ilmu, tambah motivasi, tambah teori. Tapi 10 tahun lagi, kamu cuma jadi versi lebih tua dari dirimu hari ini. Lebih pegel, lebih sinis, lebih jago nyalahin keadaan. Pilihan kedua, kamu turun ke medan. Bukan heroik, bukan megah. Ambil 100.000, jadiin peluru pertama bukan peluru terakhir. Nggak bisa apa-apa? Nggak masalah. Salah? Wajar? Rugi? Bagus. Karena luka kecil di medan sekarang jauh lebih terhormat daripada mati pelan-pelan dengan kepala penuh teori dan tangan kosong. Ingat ini baik-baik. Lebih bagus kelihatan bodoh tapi bergerak daripada kelihatan pintar tapi tidak pernah mulai. Sekarang berhenti nonton, lakukan satu hal kecil. Sekarang. Jebakan 3 mengandalkan satu gaji, zona aman palsu yang pelan-pelan membunuh. Ini mungkin mindset paling mematikan, karena kelihatannya aman. Kamu merasa tenang karena setiap tanggal sekian ada angka yang masuk ke rekening. Rasanya kayak, tenang, bulan depan juga ada lagi. Nah, disitulah racunnya. Kamu menganggap gaji sebagai uang jajan, bukan sebagai senjata, bukan sebagai alat bangun pertahanan. Begitu notifikasi, gaji masuk, bunyi, celing. Mentalmu langsung berubah dari karyawan bertahan hidup jadi pemburu promo nasional. Diskon gerak, flash sale menggoda, marketplace manggil dengan nada mesra. Padahal dengar baik-baik, gaji itu bukan hadiah karena kamu sudah capek. Gaji itu bukan selamat, kamu boleh boros. Gaji itu modal perang bulanan yang dikasih sistem ke kamu setiap 30 hari. Orang yang muterin uang, begitu gaji masuk, mikirnya bukan enaknya beli apa ya, tapi berapa persen yang harus kerja duluan. Minimal 10%, gak peduli jumlahnya kecil atau gede. Karena yang dilatih itu bukan nominal, tapi refleks. Sementara kamu mikir, HP apa lagi yang bisa dicicil? Makan di mana biar kelihatan live? Akhirnya gaji habis. Dan kamu bangga bisa bertahan sampai akhir bulan. Padahal secara strategi, kamu salah total. Mengandalkan satu gaji itu kayak berdiri di padang pasir dengan satu keran air. Selama kerannya nyala, kamu merasa aman. Begitu kerannya mampet, PHK, sakit, krisis, kamu langsung panik kehausan. Makanya orang pinter nggak pakai satu benteng. Mereka bangun lapisan. Gaji utama, benteng utama. Uang putaran receh, tembok tambahan. Bukan buat gaya, buat bertahan hidup. Muterin uang receh itu bukan buat ngalahin gaji kamu sekarang. Bukan, masih jauh. Tujuannya satu, kalau suatu hari gaji berhenti, kamu nggak langsung mati finansial. Ingat ini pelan-pelan. Gaji itu benteng, bukan pesta. Bukan acara bakar uang tiap bulan. Kalau setiap gajian kamu selalu habis wajar, itu bukan wajar. Itu tanda kamu belum punya sistem. Dan tanpa sistem, gaji berapapun jumlahnya akan selalu kurang. Jebakan 4. Takut rugi. Takut lecet di medan perang, mending mati pelan-pelan. Ini jebakan yang bikin kamu membeku, bahkan sebelum pasang kuda-kuda. Belum perang udah takut luka. Belum jualan, udah bayangin bangkrut. Belum muterin uang, udah sibuk mikir, gimana kalau rugi? Dan obsesinya aneh. Kamu bisa takut kehilangan 50.000 hari ini, tapi santai banget kehilangan jutaan peluang dalam 5-10 tahun ke depan.
logikanya kebalik. Kamu takut lecet di lutut, tapi nggak takut hidup pincang seumur hidup. Padahal dengar baik-baik, muterin uang itu bukan dunia steril. Ini bukan ruang operasi, ini medan perang. Di medan perang, semua orang pasti pernah jatuh. Bedanya, yang satu bangun lebih pinter, yang satu kabur sambil ngomel. Masalahnya kamu keliru nyebut kerugian. Yang kamu bilang rugi itu bukan uang hilang, itu uang sekolah. Dan lucunya, banyak orang rela keluar puluhan juta buat kuliah tanpa jaminan kerja. Tapi panik setengah mati waktu belajar dagang kehilangan 50.000. Ironi level dewa. Karena di otak kamu, rugi finansial itu dosa. Padahal, rugi tanpa belajar yang dosa. Makanya istilahnya harus diganti. Mulai sekarang, jangan pernah bilang, saya rugi. Ganti dengan kalimat yang lebih jujur dan dewasa. Saya baru bayar kursus lapangan. Beri judul kursusnya sekalian. Kenapa jualan ini sepi? Oh, ternyata harga salah. Salah target market. Itu semua data mahal. Data yang cuma bisa dibeli oleh orang yang berani turun ke lapangan. Kalau kamu nolak bayar uang sekolah ini, kamu bakal selamanya jadi penonton sukses orang lain. Karena ironinya lebih kejam lagi. Kerugian kecil sekarang bisa menyelamatkan kegagalan besar di masa depan. Jadi pilihannya jelas. Lebih baik kelihatan bodoh sebentar, rugi receh sedikit, tapi naik level. Daripada kelihatan pinter di sofa, saldo aman, tapi hidup mentok selamanya. Ingat, bukan orang yang rugi yang gagal. Orang yang takut mulailah yang tamat.